Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nugraha dari MA Yayasan Masitoh Yogyakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Malang batch 3, nomor induk mahasiswa 20213131013362, jurusan PPKN, akan melaksanakan PPL UKIN. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran berdoa hari ini, mari kita berdoa. Kita sempurna. Doa mulai. Wa
selanjutnya doa dan berdoanya kita dalam pembelajaran hari ini. Kita akan diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapat hasil maksimal seperti yang diharapkan. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini sebelum pelajaran akan saya presensi terlebih dahulu. Langsung saja, yang hari ini tidak datang siapa? Siapa? Utami sama Andika. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru. Belum materi baru itu saya sampaikan. Saya ingin mengulas materi minggu yang lalu. Materi minggu yang lalu tentang apa, Mbak? Tentang kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal. Oke, kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal. Ada yang masih ingat kebudayaan nasional itu seperti apa? Yo, Mbak, siapa? Iya, silakan Mas Al. Budaya lokal adalah kebudayaan yang masih diketahui oleh lingkup tertentu, masyarakat tertentu. Oke, kebudayaan yang masih diketahui atau dilaksanakan dalam lingkup tertentu, maksudnya dalam lingkup kecil. Kebudayaan nasional apa, Mbak Niken? Kebudayaan apa yang sudah diangkat nasional atau internasional dan digunakan. Oke. Kebudayaan yang sudah diangkat dalam tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dan itu tidak hanya sesaat tetapi sudah dilakukan secara terus-menerus. Materi kita hari ini itu membahas tentang sikap dan perilaku untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Tadi kaitannya dengan kebudayaan. Video kejadian yang ada di lingkungan sekitar kita mengungkap tentang penonton yang terkunci di Kanjuruhan. Kanjuruhan itu ada di mana, Pak? Apabila kita ada di lokasi itu tadi, di Kanjuruhan itu, sikap apa yang akan kita lakukan? Sebagai korban, maka kita mencari bantuan. Tapi kalau kita posisinya sebagai orang yang tidak menjadi korban, dalam artian kita bisa beraktivitas lebih leluasa daripada korban yang cedera, maka sebaiknya kita bantu. Oke, yang kedua kita lihat video berikutnya. Bisa kita simpulkan seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan atau sebuah aktivitas, dan kegiatan atau aktivitas tersebut itu merugikan orang lain, maka kita akan terkena dampak hukum karena denda dan hukum. Tetapi ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas, kita sudah mempertimbangkan atau kita sudah memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi, maka itu akan meminimalisir kita terkait dengan kasus hukum. Sikap itu menurut Anda apa, Mas? Adalah suatu sifat yang asalnya dari orang. Oke, suatu sifat yang asalnya dari pandangan orang lain. Yo, menurut jenengan sikap itu apa? Mbak, bisa ngasih contoh sikap itu contohnya seperti apa, Mbak? Oke, orang yang berkendaraan di jalan raya ugal-ugalan itu jadi bisa kalian membedakan dari contoh-contoh itu tadi. Kalau perilaku contohnya ketika kita di jalan raya kita ngebut ugal-ugalan. Nek sikap ketika kita melihat sesuatu kejadian, kita secara spontan melakukan tindakan tolong-menolong. Sikap menjadi kebiasaan, yaitu sikap yang konsisten dalam mengambil sikap ketika ada sebuah
sebuah kejadian yang mendadak. Respon, jadi spontanitas yang kita lakukan di awal itu adalah sikap. Tapi sikap itu menjadi sebuah kebiasaan kalau selalu dilakukan terus-menerus. Kalian saya minta untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok itu akan membahas sebuah materi. Di sini akan saya tayangkan PPT atau PDF terkait dengan materi yang akan Anda pelajari. Materinya adalah UUD 45, temanya sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Slide berikutnya yaitu tentang, ini terkait dengan apa? Pembulian. Yang dibully siapa? Orang yang beragama Islam. Di situ di tengah itu ada laki-laki sama perempuan yang matanya tertutup itu dikucilkan oleh sebuah komunitas. Oke, slide berikutnya. Ini terkait dengan sikap. Beberapa waktu yang lalu harga BBM naik, menuntut turunnya harga BBM. Ini adalah contoh klip atau gambar terkait dengan kasus sepak bola Kanjuruhan. Ini adalah terkait dengan sikap seorang anggota dewan yang diprotes oleh masyarakat karena dia melecehkan suku bangsa tertentu, yaitu yang pertama adalah Sunda, yang kedua adalah terkait dengan Kalimantan. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok seperti yang sudah saya bagikan kemarin. Saya minta dari perwakilan masing-masing kelompok mengambil soal atau materi yang akan Anda diskusikan dalam kelompok. Yuk, silakan. Ya, kelompok itu mulainya dari kelompoknya Mas Rifi, terus kelompoknya Mas Saad, kelompoknya Mas Rizky, yang terakhir adalah kelompoknya Mbak April. Kelompoknya Mas Rifi membahas materi tentang sikap dan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia itu di lingkungan sekolahan. Yuk, kelompoknya Mas kelompoknya Mas Rizky itu sikap dan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Terus kelompoknya Mas Saad itu membahas sikap dan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Oke, yang terakhir kelompoknya Mbak Niken, sikap dan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan dalam berlalu lintas. Acuannya, Anda kan bawa buku paket kan? Ya. Oke, Anda bawa buku paket, sama Anda bawa lembaran fotokopian materi yang kemarin saya berikan. Bawa? Oke. Acuannya itu, kalau itu Anda anggap kurang lengkap, maka Anda bisa menggunakan acuan yang sudah saya share di grup WA kalian. Sebelum Anda mengerjakan itu, Anda perhatikan slide ini sampai selesai dulu, karena kunci dari jawaban-jawaban Anda itu nanti akan tersirat di slide yang akan saya tayangkan ini. Oke, slide berikutnya itu adalah tadi sisi yang negatif, contoh yang negatif, ini contoh yang positif, yaitu terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita cermati secara makna, memiliki arti yang mendalam karena sangat banyak keanekaragaman yang dimiliki.
bangsa ini, mulai dari bahasa, suku bangsa, adat, istiadat, sampai agama. Oke, silakan dikerjakan. Pak, Ya, mau tanya. silakan. Ini pakai contohnya enggak? Pakai contohnya silakan. Sambil Anda mengerjakan, di sini saya juga menilai tentang kekompakan kalian dalam mengerjakan tugas itu. Oke, dalam proses. Ya, ini terkait dengan tata tertib. Terus yang satu membahas tentang kebiasaan hidup sehari-hari di sekolah itu seperti apa. Terus yang satu nanti menuangkan di dalam materi yang akan dipresentasikan. Nanti presentasi itu Anda ketik. Sampai di mana Mas Rizky? Prosesnya. Mana Mbak Nika? Dua tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok pertama, yaitu ada anggotanya ada Mas Rizky, terus yang kedua ada Mbak Revi. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sikap dan perilaku dalam lingkungan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman, itulah yang membuat kita sebagai warga negara yang bangga menjadi warga negara Indonesia. Keutuhan negara akan terjaga jika persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud. Terlebih Indonesia memiliki keanekaragaman yang harus dijaga persatuan, karena jika tidak bisa menyebabkan perpecahan. Cukup sekian dari kelompok kami presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok yang lain akan menanggapi atau menanyakan sesuatu pada materi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mas Rizky. Sikap kita, bagaimana sikap kita sekarang ada orang antar sama Oke, saya ulangi ya pertanyaannya dari Mbak Laras, mungkin kurang jelas. Bagaimana sikap kita ketika terjadi tawuran antar warga masyarakat? Kita memisahkan atau memanggil pihak yang berwajib untuk memisahkan tawuran tersebut. Oke, gimana? Kelompoknya Mas A akan bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Kelompoknya Mbak Nika ada yang mau bertanya? Mungkin ini yang mau tanya, ketika di suatu lingkungan masyarakat biasanya terjadi suatu kegiatan tradisi. Ya. Nah, mungkin ada beberapa dari warga di situ tuh nggak menjalankan tradisi itu. Nah, sikap kita ketika kita tidak menjalankan tradisi itu, kita harus bagaimana? Saya harap kalian ketika hidup di masyarakat ya bergaullah sewajarnya. Bergaul sewajarnya ya. Ketika ada kerja bakti, kalau Anda bisa ikut, ya ikut. Ketika ada acara Karang Taruna, kalian usianya masuk usia SMA, pasti di lingkungannya ada kegiatan Karang Taruna, ya ikut kegiatan Karang Taruna itu biar tidak dianggap berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Laras. Dan ini teman saya Mas Rizky. Dan ini ada Mbak Rizka. Di sini kelompok 2 saya akan mempresentasikan tentang sikap dan perilaku di lingkungan sekolah. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman itu yang membuat kita sebagai warga negara harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Keutuhan negara akan menjadi jika persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud. Terlebih Indonesia memiliki keanekaragaman yang harus dijaga persatuannya, karena jika tidak bisa menyebabkan perpecahan. Oke, dulu ya.
juga menilai masing-masing individu kalian terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh teman Anda memperhatikan atau tidak, terus Anda peduli dengan presentasi dari kelompok yang lain atau tidak, itu masuk dalam kategori penilaian. Maka tolong diperhatikan. Ya, lanjut. Persatuan dan kesatuan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau, memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan istiadat. Itulah presentasi saya dengan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok yang lain menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mas Rizky, yaitu tentang sikap dan perilaku untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan sekolah. Yuk. Jika para siswa melakukan kegiatan malam yaitu piknik dan siswa tersebut tertangkap polisi, maka akan menyangkut nama baik sekolah. Maka siswa tersebut akan dikeluarkan sekolah atau terkena sanksi. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran atau piknik itu tadi, saya itu membantu karena itu sudah di luar materi ya Mas. Maka sikap yang akan lanjut kita. Oke, memberi sanksi di internal sekolah. Tata tertib siswa ketika melanggar tadi pelite itu berarti melakukan kejahatan terhadap orang lain, maka poinnya 10. Kalau poinnya 10 berarti anak itu bisa langsung dikeluarkan dari madrasah sini. Ya, jadi misalnya di sekolahan ini ada geng, ada yang mau masuk ke geng tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seharusnya kalau di sekolah itu nggak usah ada yang kayak gitu. Seharusnya. Kayak nggak OSIS kayak gitu, itu ya harus berjalan. Namanya kan kalau OSIS kan ada namanya sendiri-sendiri apa kan teman kan harus ya sekelas kan dari keluarga gitu. Jadi nggak usah pakai gender kayak gitu. Juga kayak guru juga harus kayak menasihati kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi tentang sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia sudah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup dalam berperilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, memiliki jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dan berkeadilan. Jadi dengan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu, padu serta terhindar dari perselisihan dan pertentangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Jangan terlalu cepat membaca. Oke. Ya, ternyata jenengan memperhatikan itu, saya juga memperhatikan itu. Karena bacanya cepat banget. Jadi teman yang lain tidak bisa mencerna apa yang dipresentasikan. Oke, mungkin evaluasi ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Nurlaili dan di sebelah saya teman saya
tentang sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berlalu lintas. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia sudah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila itu sendiri sebagai pandangan hidup dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Jadi dengan mengamalkan nilai-nilai di dalam Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu serta terhindar dari perselisihan dan pertentangan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok saya. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok yang lain. Apabila mau menanggapi, kami persilakan. Karena kita sudah saat berlintas di Oke, terus itu tuh ada yang menerapkan pas lagi berhenti malah langsung gitu. Nah, kita Oke, pertanyaannya ya, sikap kita ketika ada orang yang melanggar lampu lalu lintas, kalau dalam bahasa muda, bahasa kita sehari-hari, nerabas lampu lalu lintas, itu sikap yang kita ambil seperti apa? Ketika kita melihat atau kita berbarengan dengan melanggar lalu lintas yang notabene itu menerapkan traffic light seperti itu, kita tidak bisa mengejar atau apa, karena ketika kita mengejar berarti kita juga melanggar lalu lintas. Sedangkan di situ memang sudah ada yang berkewajiban untuk menertibkan lalu lintas, yaitu kepolisian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok yang lain? Tidak. Oke, dari presentasi masing-masing kelompok, saya minta perwakilan dari anggota kelompoknya menuliskan poin-poinnya tadi. Nanti poin-poin ini Anda catat, terus untuk persiapan minggu depan kita akan gunakan ulangan harian terkait dengan materi ini. Poin-poin yang sudah ditulis oleh masing-masing perwakilan kelompok itu Anda catat di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun dalam berlalu lintas. Aktivitas Anda, keaktifan Anda dalam diskusi itu saya catat di rubrik yang saya buat nanti sebagai tambahan untuk nilai Anda terkait dengan sikap, perilaku, dan karakter. Refleksi apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Kita bersikap positif akan berdampak positif atau ketertiban di masyarakat. Tapi ketika di 4 materi diskusi tadi itu diperlakukan dengan negatif akan berdampak negatif. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita mencoba mencari sisi positif dari sebuah peristiwa. Jangan selalu menyalahkan, tetapi mencoba mencari sisi positif dan ikut membantu mencari solusi. Di lingkungan masyarakat